Film perang atau war memberikan sensasi yang sangat menarik karena selain memberikan alur ceritanya yang bagus dan sulit untuk ditebak, film war juga memberikan beberapa adegan-adegan yang bisa memacu adrenalin buat semua penontonnya. Akan ada beberapa list film-film perang asal Rusia yang menegangkan dan cocok banget dengan kondisi yang sekarang. Salah satu negara yang memiliki tentara terkuat nomor 2 di seluruh dunia ini juga memiliki beberapa film-film perang yang sangat menegangkan dan yang pasti nggak boleh kalian lewatkan. Jadi buat kalian yang suka nonton film-film perang apalagi datangnya dari Rusia, kalian harus like dulu video ini, lalu subscribe dan sekalian aktifin notifikasinya. Kalau sudah, mari langsung aja kita masuk ke dalam list filmnya. Film yang benar-benar akan memberikan beberapa adegan yang sangat menegangkan. Dan menurut gua film propaganda asal Rusia yang memiliki tujuan untuk menaikkan pamor tank T-34 buatan Rusia di mata sejarah dunia. T-34 bercerita pada Perang Dunia Kedua Nazi yang berhasil menduduki Rusia. Satu-satunya komandan tank yang tersisa hanya Nikolai Ivushkin. Dia diberi perintah untuk mencegah tentara Nazi untuk masuk ke dalam Rusia lebih jauh lagi. Bersama anggotanya dan satu buah tank, dia melawan puluhan tank Nazi dan berhasil menghancurkan seluruh tank Nazi. Namun dia dan drivernya tertangkap dan menjadi tahanan Nazi. Di kemudian hari, tentara Nazi ingin melakukan latihan tank dan dipilihlah Nikolai sebagai komandan tank Rusia yang dijadikan sebagai perburuan untuk latihan tank Nazi. Namun Nikolai malah berencana melarikan diri dari penjara tersebut menggunakan sebuah tank dan menyerang balik tentara Nazi. Nah, mungkin kalau dari segi ceritanya, film T-34 memiliki cerita yang sangat ringan dan enjoy untuk ditonton. Penonton juga bakalan diberikan adegan-adegan yang sangat menegangkan dari pertempuran antara tanknya sendiri. Film ini juga memberikan sinematografi yang sangat keren, apalagi ledakan-ledakan yang cukup fantastik. Alexander Petrov, aktor yang menurut gua sangat cerdas untuk memerankan karakter Nikolai. Alexei Sidorov selaku sutradaranya berhasil memberikan adegan-adegan yang sangat memuaskan buat para penontonnya, apalagi dia sangat cerdas memilih karakter yang harus bermain di film ini. T-34 tayang perdana pada 1 Januari 2019. IMDb memberikan rating untuk film perang antar tank ini sebesar 6,8, di vote lebih dari 12.000 pengguna akun dengan dilabeli R. Salah satu film yang bersetting pada tahun 1944 pada pertempuran di front timur antara Nazi Jerman dan Uni Soviet. Film White Tiger asal Rusia ini didasari pada kisah dari novel berjudul Tankist Elie Belfit. White Tiger mengisahkan tentang sebuah tank Tiger Jerman yang sulit untuk ditemukan dan telah banyak menghancurkan tank T-34 milik Rusia. Namun seorang komandan tank seolah terobsesi untuk menemukan dan menghancurkan tank Tiger yang dijuluki sebagai White Tiger tersebut. Salah satu film yang berhasil mendapat nominasi Best Foreign Language dalam Academy Award ke-85. Bukan film kaleng-kaleng, White Tiger bakalan memberikan pertarungan yang sangat menegangkan. Ceritanya juga berjalan dengan sangat baik karena Shekhnazarov seperti tahu apa yang penonton mau. Bukan cuman cerita yang bagus, tapi beberapa adegan yang sangat wow juga butuh untuk genre seperti ini. Apalagi dimainkan oleh Gerasim Arkhipov yang sama bermain cukup baik. White Tiger tayang perdana pada 3 Mei 2012. IMDb memberikan rating untuk film war tank asal Rusia ini sebesar 6,1, di vote dari 4.000 pengguna akun dengan dilabeli R. Rusia nampaknya akan menulis ulang jalannya sejarah perang untuk mengembalikan citra bangsa itu di mata dunia hingga anak cucu mereka kelak. Langkah Rusia ini dimulai dengan membuat film heroik tentang perang Rusia berjuang di peperangan besar di masa lalu. Salah satunya yaitu film Panfilov 28. Panfilov 28 menceritakan tentang sekelompok prajurit 28 pengawal Panfilov yang mencegat dan menghancurkan tank-tank Jerman yang mengarah ke Moskwa sebelum semuanya dipinggirkan bersamaan pada medan tempur. Oke, sengaja gue masukin sinopsisnya segitu aja karena filmnya memang mengenai 28 prajurit yang sedang berjuang demi negaranya itu. Dalam film ini mungkin menampilkan berbagai aksi heroik yang dilakukan oleh para pasukan itu sendiri, dari mencoba menghancurkan tank-tank Jerman beserta pasukan yang jumlahnya ribuan orang. Kecintaan dan pengabdian yang sangat besar terhadap homeland membuat mereka rela berkorban agar Moskow nggak dimasuki oleh prajurit Jerman itu. Sutradara Andrei Salopa dan juga Kim Jurjinin, mereka benar-benar bekerja sama dengan sangat baik. Alhasil memberikan tontonan yang sangat luar biasa.
Panfilov 28 tayang perdana pada 24 November 2016. IMDb memberikan rating untuk film perang Rusia yang luar biasa ini sebesar 6,8, di vote lebih dari 5.000 pengguna akun dengan dilabeli PG-13. Film yang memiliki sejarah sangat besar serta berhasil meraih box office memperoleh keuntungan besar juga membuat film Stalingrad banyak dicari oleh penikmat film perang, dan itu nggak terkecuali dengan pecinta film-film semua genre. Stalingrad menceritakan mengenai personil kritis darurat yang tengah bekerja untuk menyelamatkan korban yang terjebak di bawah tanah. Penolongannya berupaya menenteramkan si korban dengan bercerita satu peristiwa pada masa lalu. Dia menceritakan bagaimana dia mempunyai 5 orang bapak. Oke, sengaja gua nggak masukin banyak-banyak sinopsisnya karena gua bakalan fokus ke reviewnya dan mungkin sedikit sejarah yang nggak boleh kalian lewatkan. Pertempuran Stalingrad pada Agustus 1942 hingga Februari 1943 dicatat sebagai perang paling besar dalam sejarah dunia. Diperkirakan mungkin 2-3 juta orang tewas dalam pertempuran antara pasukan Nazi dengan tentara merah Uni Soviet itu. Film ini juga memiliki cerita yang sangat bagus serta lagi dan lagi visual yang sangat menjanjikan. Fyodor Bondarchuk layaknya memasukkan semua unsur peperangan mulai dari bom di sana kemari sampai ribuan tentara yang berhasil menghiasi bioskop pada saat itu. Yang mencuri perhatian gua justru penampilan dari Thomas Kretschmann yang terlihat sangat bagus memerankan karakter Ken di film ini. Stalingrad tayang perdana pada 27 September 2013. IMDb memberikan rating untuk film yang meraih keuntungan besar ini sebesar 5,7, di vote lebih dari 17.000 pengguna akun dengan dilabeli R. Film ini mengangkat 2 tema besar sekaligus. Pertama tentang cerita seorang jurnalis Inggris, kedua tentang pengepungan 900 hari atas kota Leningrad oleh Jerman yang dimulai pada musim dingin tahun 1941 dan difilmkan dengan judul Attack on Leningrad. Attack on Leningrad berkisah tentang Kat, seorang jurnalis yang berbasis di Moskow, ditugaskan untuk meliput situasi di Leningrad. Kota ini tengah mengalami krisis akibat serbuan tentara Nazi Jerman, serbuan yang menjadi rangkaian invasi terbesar di dunia yang paling ambisius dari Adolf Hitler yang dikenal dengan Operasi Barbarossa. Malang menimpa Kat saat peliputan. Bis yang ditumpanginya dibom oleh pesawat Jerman mengakibatkan banyak jatuh korban dari pihak jurnalis. Kat selamat, namun dia nggak ditemukan saat pencarian sehingga pemerintah Uni Soviet menyatakan bahwa dia sudah tewas. Film yang diangkat berdasarkan sejarah memang selalu menarik untuk ditonton. Salah satu hal yang menarik yang ada dalam film ini yaitu keberadaan Danau Ladoga. Danau yang beku setiap musim dingin ini adalah satu-satunya jalan keluar dari kota Leningrad yang sudah dikepung ketika jalur darat rentan dari serangannya. Danau Ladoga ini kemudian dikenal sebagai The Road of Life yang akhirnya dijadikan PBB sebagai World Heritage karena menjadi jalan kehidupan untuk mengungsi maupun pendistribusian makanan bagi penduduk kota Leningrad semasa invasi. Alexander Buravsky berhasil memfokuskan cerita dari awal sampai akhir filmnya. Bom-bom yang terus berjatuhan sampai peperangan para warga tergambarkan dengan sangat jelas. Attack on Leningrad tayang perdana pada 19 September 2009. IMDb memberikan rating untuk film biografi epik ini sebesar 6,1 serta di vote lebih dari 4.000 pengguna akun dengan dilabeli R. Oke, mungkin cuma segitu aja untuk konten 5 film perang asal Rusia yang wajib banget kalian tonton. Subscribe, like, share, dan selalu support terus channel ini. Dan kalau kalian mau request rekomendasi film ke gua, kalian boleh tulis di kolom komentar. Oke, sekian dari gua Are, see you in the next film.